Halo teman-teman, kita dari PMR SMN 106 Jakarta. Di sini kita akan membuat video edukasi tentang bencana hidrometeorologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Maharani. Nama saya Azla Denisha. Nama saya Arum Kusmawati. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang bencana hidrometeorologi beserta contoh bencananya. Untuk pengertian dari bencana hidrometeorologi sendiri itu menurut situs BMKG adalah fenomena cuaca alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, dan juga lautan. Untuk dampaknya itu ada banyak banget. Yang pertama ada kehilangan nyawa, terus bisa cedera, dan juga ada dampak kesehatan lainnya. Nah, penyebabnya itu bisa dari aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur yang tidak stabil, dan juga angin serta kelembapan. Untuk penyebab lainnya itu ada dari perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Nah, kita masuk ke contoh bencananya nih. Yang pertama itu ada kekeringan. Kekeringan itu kondisi di mana kita yang biasanya punya air jadi kekurangan air atau malah airnya itu nggak ada sama sekali nih. Untuk penyebabnya sendiri itu biasanya dari suatu wilayah yang nggak kena hujan dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujannya itu di bawah normal. Jadi kandungan air yang ada di dalam tanah itu berkurang atau bahkan nggak ada sama sekali nih. Kita masuk ke banjir. Untuk banjir sendiri itu berkebalikan nih sama kekeringan. Kalau kekeringan kan kita nggak punya air sama sekali, sedangkan kalau banjir itu kita punya air tapi dia kelebihan sampai luap. Nah, untuk penyebabnya itu yang pertama ada curah hujan yang tinggi. Jadi hujan lebat yang berkepanjangan atau hujan deras itu bisa mengakibatkan banjir. Lalu yang kedua itu ada lelehan salju. Di musim semi atau di cuaca ekstrim gitu, lelehan salju yang mencair akibat suhu yang meningkat itu dapat menyebabkan banjir. Lalu yang ketiga itu ada pengembalian air, yaitu kondisi di mana kelebihan air sungai yang tidak dapat diatasi oleh saluran air yang ada. Itu yang aku bilang tadi, jadi airnya itu meluap. Terus yang keempat itu ada topografi dan drainase. Keadaan topografi dan sistem drainase yang buruk dapat mengakibatkan air tidak mengalir dengan baik. Oke teman-teman, jadi segitu aja penjelasan tentang bencana hidrometeorologi. Oke guys, jadi sekarang kita lagi sama siapa? Tante Coco. Tante Coco. Di sini Tante Koko ini jualan apa? Ayam goreng saya. Ayam goreng. Ayam gorengnya tuh kesukaan anak-anak 106 banget. Anak-anak 106 banyak yang suka sama ayam gorengnya Tante Koko karena enak, murah, tantenya juga ramah banget. Jadi di sini kita mau melanjutkan wawancara yang tadi. Kita sekarang tentang bencana kekeringan. Jadi saya mau tanya nih Tan, gimana cara Tante Koko ngatasin bencana kekeringan ini? Kalau misalnya lagi melanda Tante Koko sendiri atau orang-orang sekitar Tante Koko? Oh iya, makasih ya sayang. Karena memang sekarang masuknya udah musim panas ya, udah pasti kering, ya kemarau ya. Ya pasti akan berdampak ya besar juga, terutama kalau untuk yang penduduk ya karena kan tante juga sama tinggal di sini juga, jadi yang pasti kita udah mulai kekurangan air. Nah solusinya apa? Karena kita udah mulai kekurangan air, mau nggak mau ya kita harus memperdalam lagi kedalaman sumur untuk mencari sumber mata airnya. Kemudian kalau untuk yang berkaitan dengan bidang usaha tante, udah pasti sayang, karena udah mulai suasananya udah mulai panas, makanya kan tante menyiasatinya dengan apa? Karena kan kalau ayam goreng kan sifatnya kan kering. Nah itu biasa tante tambahin dengan sayuran berupa salad kalau untuk ayam steaknya atau ayam katsunya. Nah kalau untuk ayam geprek tante selalu sediain lalap. Nah, jadi kan hidangannya jadi lebih segar ya kan, jadi nggak semuanya kering. Nah terus kalau untuk dampak lainnya ya, karena memang musim panas sudah pasti kan harga sayur kan
melonjak naik gitu. Ya, tapi tetap aja Tante akan tetap menyediakan dengan jumlah yang mungkin ya tidak mungkinlah dikurangi, tapi mungkin anak-anak tetaplah bisa menikmatinya dan insya Allah Tante akan selalu sediain. Oke guys, jadi segitu aja cara dari Tante Koko yang benar-benar bermutu banget dan kayak bermanfaat banget untuk anak-anak di sini untuk biar usaha Tante Koko tetap laris. Itu juga sangat bermanfaat banget cara yang dilakukan Tante Koko. Oke Tante Koko, sekian dari kita. Terima kasih sudah bersedia di wawancara. Semoga Tante Koko dan temannya dagangannya tetap laris ya. Terima kasih Iya. untuk kepercayaannya semuanya. Terima kasih juga doanya. Iya, sama-sama, Sukses Tante. terus untuk belajarnya. Amin. Oke. Terima kasih sayang. Oke, jadi tadi kita sudah mewawancarai pemilik kantin yaitu Tante Koko. Beliau sudah memiliki cara yang bagus untuk menghadapi bencana kekeringan. Tapi sebenarnya apa sih cara untuk menghadapi bencana kekeringan itu? Yang pertama itu memperbaiki infrastruktur air atau sumur. Itu kita bisa dengan cara memperdalam atau mencari sumber lain. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan reboisasi. Reboisasi itu penanaman kembali. Kemudian yang ketiga kita bisa menghemat air. Kemudian yang keempat kita bisa memanfaatkan air hujan sebagai sumber mata air kita. Oke guys, di sini kita sudah bersama Ibu Weli, Ibu Weli. sebagai guru biologi. ya, yang paling cantik dan suaranya merdu banget ya Bu. Amin ya Allah. Nah, di sini kita mau tanya-tanya nih Bu. Jadi kita kan ada lomba PMR untuk membuat video edukasi mengenai bencana hidrometeorologi. Nah, salah satu bencananya itu adalah banjir. Ibu kan sering ngomong nih kalau misalnya di rumah Ibu suka banjir. Nah, kita mau tanya nih Bu, langkah pertama Ibu untuk ngatasin banjir itu gimana sih Bu? Ya diatasi lah banjirnya, sampah-sampahnya yang harus dihapus. Ya sudah, kemudian ada serapan dari airnya. Jadi intinya adalah kalau banjir ya kita nikmati karena memang tinggalnya di daerah banjir. Jadi Ibu orangnya kayak menikmati suasana banget ya Bu. Jadi kalau misalnya ada apa aja syukur. Apa yang ada, cinta adalah anugerah. Mari jalani hidup ini, sesuatu yang terbaik. Tuh kan bagus banget gak sih suara Bu Eli ini, artis CP6 ini guys, artis CP6. Oke. Jadi biasanya Ibu kalau misalnya banjir itu ada gangguan tersendiri gak sih Bu? Kayak jadi misalnya aktivitas-aktivitasnya yang biasanya lancar banget kan pasti jadi terganggu kan Bu. Ibu bisa contohin gak aktivitas yang terganggu itu apa aja? Aktivitas yang terganggu yang nggak bisa kan di depan ibu kan ada taman. Oh, ada taman. Ya ditanam aja tanaman di situ gitu. Oh, jadi pas ditanam itu air banjir akan Kan menyerap diserap oleh tanaman iya. itu sendiri ya kan, tanahnya juga bagus, ke rumah dong. Oke. Oke guys, jadi itu langkah untuk ngatasin banjir dari Bu Eli yang bermanfaat banget guys untuk kita semua saat menghadapi banjir, yaitu menanam tanaman di depan rumah kita. Itu biar bisa Ada serapan dari tanahnya sendiri ke dalam tanaman, kemudian tanaman terjadi proses fotosintesis, pelajaran jadinya. Iya. Nah, jadi intinya adalah dengan adanya tanaman yang ada di situ, banjir nggak akan ada di situ. Jadi itu masuk ke proses daur air ya guys. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih Bu Eli sudah berkenan untuk kami wawancara. Dadah guys. Ya, Dadah Bu, dadah. Oke teman-teman, jadi sebenarnya apa sih langkah yang harus kita lakuin untuk menghadapi bencana banjir? Jadi yang pertama itu adalah utamain keselamatan kalian, karena sebenarnya banjir itu tuh bahaya banget, apalagi volumenya gede. Terus yang kedua, siapin barang-barang yang menurut kalian penting, contohnya kayak surat-surat atau mungkin seperti handphone atau barang elektronik lainnya. Lalu yang selanjutnya, matikan listrik, karena listrik itu kalau misalnya terkena air bisa langsung pindah ke tubuh kalian. Dan yang terakhir itu adalah jauhi air-air banjir, karena air banjir itu kotor dan kita bisa kena penyakit kulit kalau misalnya kita kena air banjir terus. Nah, jadi di sini kita punya tas bencana. Kita tuh harus punya tas bencana di rumah maupun di sekolah.
Karena kalau kita kena bencana secara tiba-tiba, kita tuh udah siap gitu. Nah, di sini tuh di dalam tas bencana itu ada lumayan banyak barang. Nah, pasti ada banyak obat-obatan juga. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah isi dari tes kesiagaan yang dimiliki oleh SMAN 106 Jakarta. Jadi sekian video edukasi dari kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.